Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari yang mulia, insyaallah bersama dengan orang-orang yang mulia, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berqauli dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithal awamirillah, kita kerjakan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Wa tinabu nawahihi, dan kita tinggalkan, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh.
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melainkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang paling bertakwa. Innal muttaqin mafaza. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru Islam ini, marilah kita berintrospeksi diri dan bermuhasabah. Apakah diri kita, apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebenarnya justru 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tertanam kuat dalam diri kita atau hati kita? Alhamdulillah. 6 sifat tersebut yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yubghidu ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaqi jifatin bil lailati malik bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala membenci 6 sifat yang dimiliki oleh seseorang manusia. Yang pertama, kata Nabi, ja'dhariyin, yaitu orang yang mempunyai sifat takabur atau sifat sombong. Menolak sifat takabur itu terbagi 2 macam. Yang pertama yaitu menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu benar, dikarenakan penyampaian kebenaran lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, atau karena hal-hal yang lain. Padahal jamaah rahimahumullah, Fir'aun laknatullah tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya atau kesombongannya. Fir'aun telah melihat banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Kemudian Haman, seorang perdana Fir'aun, ketika ia berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa alaihissalam, maka engkau kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian juga Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, telah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur atau sombong mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya. Telah mereka melihat mukjizat Al-Quran Karim dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal. Tidak ada yang membinasakan mereka, dan benar mereka tidak beriman kecuali sifat takabur atau sombong mereka. Kemudian yang kedua, jemaah rahimahumullah, takabur yang kedua adalah merendah orang lain. Seseorang yang memiliki sifat takabur, sifat sombong yang kedua ini, dalam hatinya dia akan menganggap dalam dirinya memiliki keistimewaan lebih atas orang lain, sehingga melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Dia melupakan bahwa itu semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak boleh sombong. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya min kibrin, dari sifat kesombongan, walau mithqala dzarrah, sekalipun itu sebesar biji. Oleh karena itu, jauhilah kita daripada sifat-sifat takabur atau sifat sombong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jawazin, yaitu orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak untuk mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, dengan niat yang tidak benar dan didorong kenyataannya yang sangat besar terhadap harta. Ia tidak peduli dari mana harta itu diperoleh atau didapatkan, dari sumber halal atau sumber haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membangga diri di hadapan para hamba yang lain. Kemudian yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sakhabin bil aswaq, yaitu kerakusan pada orang yang kerakusan pada harta. Ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya halal atau haram. Dan selanjutnya yang dibenci adalah Allah Subhanahu wa taala, sifat seseorang yaitu jibatin bil laili, yaitu seseorang menjadi bangkai di malam hari. Artinya seseorang menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melakukan sholat sama sekali. Padahal kita hidup dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali aku ciptakan, aku jadikan mereka liya'budun, supaya mereka itu menyembah, taat, patuh, tunduk kepada perintahku. Kemudian sifat yang selanjutnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, imarin bin nahar, itu seseorang yang menjadi gulai di siang hari. Yakni orang yang dia pikirkan bagaimana bisa makan berbagai menu makanan yang banyak, berbagai kemewahan hidup, dengan sebab itu ia lalai menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu alimin bi amril dunya jahilin bi amril akhirah, yakni orang yang mengetahui perkara dunia namun bodoh perkara akhirat. Artinya mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bagian ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari, yang disebut para ulama dengan istilah ilmu dini daruri, ilmu agama yang pokok, seperti ilmu fikih, ilmu tentang hukum, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, istinja dan sebagainya. Kata dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, wa kullu man bi khairin amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, tidak dengan ilmu, maka amalan itu la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan ilmu tauhid, dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala juga harus kita pelajari. Bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak belajar ilmu tauhid dan ilmu agama yang lainnya? Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, talabul ilmi fariidatun, menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, atau muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini kami mengutip Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia ini adalah untuk beramal, dan semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana yang berbunyi ungkapan beliau, irtahatid dunya mudbirah wartahatil akhirah muqbilah, walikulli wahidah minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, fa innal yawma amal wala hisaba wa wadan hisaban wala amal. Yang artinya dunia berjalan membelakangi kita, akhirat berjalan mengikuti kita. Masing-masing dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat. Artinya senantiasa kita mementingkan kehidupan akhirat dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia. Jangan artinya kita selalu mementingkan kehidupan dunia yang sementara daripada akhirat, karena ini kehidupan dunia adalah waktu beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya beramal. Riwayat Bukhari. Jemaah dimahamikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina khairil anam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasratin wa khudhul man khudhal muslimin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutma'innah wa sa'iril muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutma'innah baldatan thayyibatan rabbul ghafur. Allahumma ihfazna ya Allah min kulli bala wa kulli waba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.